Perjuangan yang dilakukan melalui polemik dan ceramah keagamaan ternyata tidak berhasil menggugah hati kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengakibatkan arah perjuangan para intelektual organik semakin agresif. Kelompok optimis memperjuangkan pengakuan agama Hindu dengan cara mengundang Pedanda Made Kemenuh, Ketua Paruman Para Pandita, untuk memberikan ceramah keagamaan pada 2 Juli 1953 di Asrama Putri, Rumah Sakit Umum Pusat, Jakarta. Dalam ceramah ini, Pedanda Made Kemenuh menerangkan asal mula agama Bali Hindu, menerangkan tentang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, buku suci, dan pelaksanaan agama Hindu Bali. Menurut Pedanda Made Kemenuh, agama Hindu berasal dari kata Sindu yang berarti kesucian. Akan tetapi, orang-orang Bali menyebut agama Hindu sebagai agama Siwa Buddha atau agama Tirta. Pemeluk agama Hindu Bali memang menyembah banyak dewa, bukan berarti mengakui paham politeisme. Sebab agama Hindu Bali juga mengenal Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman, yang disebut Sang Hyang Embang atau Sang Hyang Widi. Agama Hindu Bali memiliki sahadah yang disebut Pacaradan atau lambang atau kredo, yakni Om Tat Sat Ekam Adwitya, yang artinya Sang Hyang Widi Maha Sempurna. Hanya satu, tidak ada duanya. Agama Hindu menurut Pedanda Kemenuh juga memiliki nabi, yaitu Begawan Vyasa, putra dari Begawan Parasara dan Dewi Setiawati, yang dilahirkan di delta Sungai Gangga, India. Agama Hindu menurut Pedanda Kemenuh juga memiliki kitab suci, yaitu Lontar Sarasamuscaya, yang berisikan ajaran-ajaran Asta Dasa Parwa. Pedanda Kemenuh juga menjelaskan bahwa agama Hindu Bali memiliki sistematika atau aturan tentang pelaksanaan ajaran agamanya, lengkap dengan hari rayanya. Pelaksanaan ajaran agama Hindu menurut Pedanda Kemenuh disebut Dharma, yang terdiri dari sila dan yajna. Sila dimaksudkan sebagai petunjuk tingkah laku manusia, dan yajna adalah pengabdian dan penghormatan terhadap Tuhan, nenek moyang, sesama manusia, dan binatang atau hewan. Sama dengan agama lain, agama Hindu Bali juga memiliki hari raya, yaitu Nyepi, Pagerwesi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Perjuangan yang dilakukan melalui polemik dan ceramah keagamaan ternyata tidak berhasil menggugah hati kelompok Islam politik dalam Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengakibatkan arah perjuangan para intelektual organik semakin agresif.
organisasi keagamaan bergabung melakukan gerakan aksi bersama di seluruh Indonesia. Gerakan aksi bersama seluruh Indonesia dikoordinir oleh I Gusti Ketut Kaler dari Dinas Agama, sedangkan untuk tingkat Bali oleh Ide Bagus Doster dan Ide Bagus Anom Suwana, keduanya intelektual organik dari kelompok Triwangsa. Gerakan aksi bersama juga dilakukan dengan cara memberikan kekuatan dan dukungan yang nyata kepada tuntutan delegasi yang dikirim oleh pemerintah Bali ke Jakarta. Dukungan dilakukan dengan cara mengirimkan telegram dan surat kilat kepada semua pejabat negara yang berisikan 4 tuntutan, yakni segera mengadakan bagian Hindu Bali di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan bubarkan kantor urusan agama daerah otonom. Hapuskan KARI atau tinjau kembali struktur dan organisasinya dan diberikan perlakuan yang sama kepada semua agama di Indonesia. Diberikan keadilan, perikemanusiaan, dan perlindungan, bimbingan, dan perlakuan yang sama terhadap semua agama. Akhirnya pada 29 Januari 1958, 5 orang pimpinan organisasi keagamaan dan sosial di Bali menghadap Presiden Soekarno di Istana Tampak Siring Gianyar untuk mempertegas tuntutan pencantuman agama Hindu Bali sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka membacakan tuntutan umat Hindu yang terdiri dari 2 bagian, yaitu meminta Presiden Soekarno memperhatikan permohonan seluruh umat Hindu Bali supaya agama Hindu Bali diberikan kedudukan sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan menggunakan wibawanya kepada para pejabat KARI, sehingga tuntutan seluruh umat Hindu dapat terpenuhi. Tuntutan ini dipenuhi oleh Soekarno melalui surat keputusan Menteri Agama 5 September 1958 nomor 2 tentang bagian Hindu Bali dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya, masih pada bulan Juni 1958, melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, pemerintah Bali mengusulkan 3 orang yang diangkat sebagai pemegang jabatan Kepala Bagian Hindu Bali dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka adalah I Nyoman Kajeng, pegawai di kantor Provinsi Nusa Tenggara di Singaraja, I Gusti Gede Raka, mantan menteri, Oka Diputra, seorang upasaka atau penganut agama Buddha, seorang mahasiswa di Yogyakarta. Gerakan Kumara Bawana memberikan dukungan kepada ketiga calon pejabat dalam jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia itu dan mengharapkan supaya mereka dapat bekerja, berjuang, dan berkorban untuk kepentingan umat. Pasca pengakuan agama Hindu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan lahirnya Parisada. Pada 7 Oktober 1958, delegasi ini dikirim oleh pemerintah daerah Bali
untuk memperjuangkan pengakuan agama Hindu oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tiba di Bali. Mereka memberikan keterangan tentang hasil perjuangannya di Balai Masyarakat Denpasar. Dalam pertemuan itu, Kepala Daerah Bali, Anak Agung Bagus Suteja, menunjuk sebuah panitia yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah Dewan Agama Hindu Bali. Dewan Agama Hindu Bali direncanakan akan bertugas menampung dan merumuskan segala sesuatu mengenai keagamaan Hindu Bali yang akan dijadikan sebagai bahan-bahan atau saran-saran dalam menjalankan bagian agama Hindu Bali dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dewan ini juga akan membantu serta mendampingi pemerintah dan pejabat-pejabat agama Hindu Bali dalam KARI. Sidang Pesamuan Agung Peresmian Hindu Bali. Sidang Pesamuan Agung Peresmian Hindu Bali Sabah dipimpin oleh Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Agama Hindu Bali, Ide Bagus Mantrek.